Halo, langsung aja ya. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam soal nutrisi, khusus buat Anda yang usianya udah lewat 50 tahun. Oke, Kita punya materi menarik nih dari Anda soal suplemen dan vitamin. Mana yang perlu diwaspadai, terus mana yang justru perlu ditambah. betul. Ini penting banget dibahas. Jadi misi kita kali ini ya, memilah info penting dari sumber Anda, kutipan soal peringatan dan rekomendasi suplemen untuk lansia. Tujuannya, biar Anda dapat gambaran jelas, nutrisi mana sih yang permainannya berubah setelah usia 50. Sip. Kita coba bedah bareng-bareng ya. Gimana kalau kita mulai dari yang katanya perlu diwaspadai dulu? Yang mesti hati-hati gitu. Boleh. Boleh banget. Ini penting karena kebutuhan tubuh kita memang berubah ya seiring waktu. Yang pertama di daftar perhatian khusus dari sumber ini adalah zat besi. Nah, ini langsung menarik nih. Biasanya kan kita dengar lansia itu rentan anemia ya, kekurangan zat besi gitu. Kok ini malah disuruh hati-hati? Kenapa ya? Justru itu poin krusialnya. Ternyata, badan kita itu nggak punya cara gampang buat ngeluarin kelebihan zat besi. Agak beda sama nutrisi lain. Oh gitu. Iya. Jadi kalau numpuk, ini bisa jadi masalah serius. Sumber Anda menyebutkan risiko kerusakan organ, terutama hati. Terus ada lagi, zat besi berlebih itu bisa jadi makanan buat bakteri atau patogen kalau katakanlah sistem imun lagi turun. Wah, Jadi malah bisa ningkatin risiko infeksi. Satu lagi nih, kebanyakan zat besi juga bisa bikin kadar zinc kita jadi turun. wah kompleks juga ya urusannya zat besi ini. Jadi kalau memang ada indikasi kelebihan zat besi, misalnya dari hasil cek darah gitu, solusinya gimana menurut sumber ini? Selain ya jangan minum suplemen besi sembarangan pastinya. Sumber ini nyebutin satu cara yang cukup efektif, yaitu donor darah. Kan langsung ngurangin jumlah darah, otomatis zat besinya juga ikut berkurang. Tentu ini nggak berlaku buat semua orang ya, mesti dicek dulu kondisinya. Oke. Dan ada catatan juga, kalau wanita yang masih menstruasi, mereka kan secara alami kehilangan darah tiap bulan. Jadi risiko kelebihan zat besi lebih kecil ya. Masuk akal. Nah, kalau kasusnya kekurangan besi atau anemia, sarannya dari sumber ini adalah utamakan sumber alami dulu. Kayak daging merah, hati sapi, terutama yang grass-fed katanya lebih bagus. Atau ada juga ekstrak limpa. Intinya, jangan buru-buru ambil suplemen besi dosis tinggi tanpa anjuran dan pengawasan dokter. Oke, catat. Jadi zat besi ini pedang bermata dua ya setelah usia 50. Sekarang kita geser ke kalsium. Ini juga bikin kaget sedikit jujur aja. Bukannya makin tua makin butuh kalsium buat tulang kropos? Kok malah masuk daftar waspada? Iya, ini sering banget jadi salah kaprah memang. Masalahnya bukan kalsiumnya itu sendiri jahat, tapi menurut sumber ini, banyak orang konsumsi kalsium jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Seringkali dari suplemen ya. Oh, dari suplemen ya kebanyakan. Ya, cenderungnya gitu. Nah, kelebihannya ini nggak semuanya lari ke tulang. Sebagian bisa nempel dan numpuk di dinding pembuluh darah arteri, bikin jadi kaku atau mengapur. Astaga. Bisa juga numpuk di ginjal jadi batu ginjal. Coba deh perhatikan, obat buat tekanan darah tinggi itu ada yang namanya calcium channel blocker, penghambat kanal kalsium. Ini kan nunjukin kalau ngatur kadar kalsium itu penting banget buat kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ah, iya. Kalau dilihat dari sudut pandang obat itu jadi masuk akal. Jadi kalsium ini butuh teman biar nggak salah alamat ya. Biar nggak numpuk sembarangan gitu. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke nutrisi lain. Sumber Anda nyinggung vitamin D. Vitamin D ini penting banget, nggak diragukan lagi. Tapi kalau dosisnya ketinggian banget, Jadi masalah juga. iya, bisa bikin kalsium darah jadi terlalu tinggi, namanya hiperkalsemia. Makanya keseimbangan itu kunci. Nah, seringkali kalau ada kondisi autoimun atau inflamasi, dokter mungkin menyarankan vitamin D3 dosis tinggi. Tapi biasanya dibarengi sama vitamin K2 dan magnesium. Oh, ada gandengannya. Iya, kenapa? Karena K2 dan magnesium ini bantu ngarahin kalsium supaya masuk ke tulang. Tempatnya dia, bukan malah numpuk di darah atau jaringan lunak kayak arteri tadi. Ini contoh bagus soal sinergi nutrisi. Oke. Jadi ini bukan sekedar pokoknya minum kalsium, tapi gimana kalsium itu dimanfaatkan tubuh dengan benar ya. Ya. Sip. Lanjut, vitamin A. Apalagi nih yang perlu diwaspadai? Untuk vitamin A, sumber ini menekankan perbedaan besar antara bentuk alami dan sintetis. Yang jadi perhatian itu yang sintetis, yang sering ada di multivitamin atau suplemen tunggal.
Kenapa tuh yang sintetis? Katanya kalau dikonsumsi rutin dalam dosis tinggi, vitamin A sintetis ini bisa bikin kerja hati jadi berat. Gini, bentuk sintetis ini seringkali nggak datang bareng teman-temannya atau cofactors seperti yang ada di makanan alami. Jadi liver butuh usaha ekstra buat memprosesnya. Akibatnya, ya bisa berpotensi merusak hati dalam jangka panjang. Hmm, Selain itu, dikaitkan juga sama risiko osteoporosis dan peningkatan tekanan di dalam kepala, yang gejalanya bisa sakit kepala terus-menerus gitu. jadi kalau dari makanan alami aman, kayak dari wortel, hati gitu. Jauh lebih aman dan memang dibutuhkan, vitamin A alami dari minyak hati ikan kod, kuning telur, mentega, itu bagus. Jadi pesan dari sumber ini jelas, hati-hati sama suplemen vitamin A sintetis, kecuali memang ada alasan medis kuat dan anjuran dokter ya. Lebih baik fokus ke sumber makanan aja. Paham. Nah, sebelum kita pindah ke nutrisi yang justru perlu ditambah, ada satu lagi yang disebut sumber ini tapi agak unik nih, natrium atau sodium. Biasanya kan kita disuruh kurangin garam buat tensi, kok ini nggak masuk daftar hindari? Agak aneh ya? Ini memang agak kontraintuitif ya kedengarannya. Tapi menurut sumber yang kita bahas ini, natrium itu justru makin dibutuhkan seiring bertambahnya usia, terutama untuk energi. Oh, buat energi. Iya. Jadi, dalam konteks yang harus benar-benar dihindari atau dibatasi ketat versi sumber ini, natrium malah nggak masuk. Kebutuhannya tetap ada, bahkan mungkin penting buat menjaga stamina di usia lanjut. Tentu ini bukan berarti bebas makan garam sebanyak-banyaknya ya, tapi intinya jangan sampai kekurangan juga. Keseimbangan lagi kuncinya. Oke. Ini perspektif baru soal garam. Menarik. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih. Apa aja yang perlu kita pastikan cukup atau malah ditingkatkan setelah usia 50? Kita mulai dari vitamin C gimana? Vitamin C, si primadona. Oke, sumber ini mengakui ada versi sintetis, ya asam askorbat itu, dan ada yang alami. Dulu memang banyak perdebatan soal manfaat yang sintetis. Iya, sering denger itu. Tapi sumber ini bilang, pandangannya sekarang agak berubah. Ternyata ada waktu dan tempatnya buat vitamin C sintetis dosis tinggi. Contohnya, pas serangan alergi akut gitu, dosis tinggi vitamin C kemungkinan besar sintetis ya disebut, bisa bantu nurunin histamin dengan cepat. Oh, oke. Buat kondisi darurat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada juga riset-riset soal potensinya untuk terapi pendamping kanker, walau ini masih perlu banyak penelitian ya, jangan salah tangkap. Tapi sumber ini juga tetap bilang, jangan lupakan sumber alami yang kayak bioflavonoid dan teman-temannya. Contohnya dari sauerkraut atau buah-buahan segar. Itu tetap penting. Sip! Yang agak berubah. Ternyata ada waktu dan tempatnya buat vitamin C sintetis dosis tinggi. Contohnya, pas serangan alergi akut gitu, dosis tinggi vitamin C kemungkinan besar sintetis ya disebut, bisa bantu nurunin histamin dengan cepat. Oh, oke. Buat kondisi darurat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada juga riset-riset soal potensinya untuk terapi pendamping kanker, walau ini masih perlu banyak penelitian ya, jangan salah tangkap. Tapi sumber ini juga tetap bilang, jangan lupakan sumber alami yang kayak bioflavonoid dan teman-temannya. Contohnya dari sauerkraut atau buah-buahan segar. Itu tetap penting. Sip! Niacin ini punya beberapa peran kunci yang makin relevan seiring usia ternyata. Pertama, dia ini salah satu dari sedikit zat yang terbukti bisa naikin kolesterol baik si HDL itu. Kita kan sering fokus nurunin LDL, kolesterol jahat, tapi naikin HDL juga sama pentingnya buat jantung. Betul. Kedua, niacin ini penting banget buat perbaikan DNA. Seiring umur, kerusakan DNA kan makin sering terjadi. Nah, niacin ini bantu tim perbaikan sel kita. Ketiga, niacin juga penting buat produksi energi di level sel, di mitokondria. Jadi, kombinasi tiga manfaat ini, HDL naik, DNA diperbaiki, energi nambah, bikin niacin ini jadi jagoan menurut sumber ini, buat usia 50+. Wow, keren juga ya manfaatnya. Tapi saya pernah dengar niacin ini ada efek samping yang bikin gak nyaman, yang flash itu, bikin merah-merah panas. Betul sekali. Itu dia. Efek samping paling terkenal dari niacin, terutama bentuk asam nikotinat ya, memang niacin flush. Rasanya panas, kulit jadi merah, kadang gatal. Ini nggak bahaya sebetulnya, tapi bisa bikin kaget atau nggak nyaman aja. Terus gimana dong? Saran dari sumber ini mulai dari dosis super kecil, misalnya 50 mg aja dulu. Lihat reaksinya.
Kalau aman, naik pelan-pelan ke 100 mg, terus mungkin 250 mg, dan seterusnya. Sampai ketemu dosis yang efektif, tapi masih bisa ditoleransi. Menariknya, pembicara asli di sumber ini ngaku minum 500 sampai 1000 mg tiap hari. Hah, 1000 miligram? Banyak juga ya? Iya, ini dosis lumayan tinggi. Jadi jelas harus hati-hati dan bertahap kalau mau coba. Nggak bisa langsung hajar dosis tinggi. Oke, itu butuh penyesuaian pastinya. Lanjut ke magnesium. Apa peran utamanya buat kita yang makin berumur? Kan sering disebut juga nih magnesium. Nah, kalau kalsium tadi bisa jadi masalah kalau berlebih dan salah tempat ya kan? Nah, magnesium ini bisa dibilang penangkalnya atau penyeimbangnya lah. Oh, penyeimbang kalsium. Iya, magnesium itu bantu jaga kalsium biar nggak numpuk di dalam sel atau di jaringan lunak kayak pembuluh darah. Dia bantu relaksasi pembuluh darah, jadi lawan dari efek kalsium yang bisa bikin kaku. Jadi dia ini penting banget buat mencegah kalsifikasi yang sering terjadi seiring penuaan. Penting nih. Manfaat lainnya banyak banget. Bagus buat bantu jaga tekanan darah, ngurangin kram otot, penting buat energi, bantu tidur lebih nyenyak, dan bisa bantu nurunin hormon stres kortisol. Jadi ini mineral multifungsi yang krusial banget. Wah, si magnesium ini kayaknya superhero pendiam ya. Banyak banget gunanya ternyata. Berikutnya vitamin D. Tadi udah disinggung soal interaksinya sama kalsium. Tapi soal dosisnya gimana? Sumber ini berani kasih rekomendasi angka nggak? Nah, ini bagian yang lumayan bikin kening berkerut mungkin buat sebagian orang. Sumber yang Anda kasih ini rekomendasinya cukup tinggi, 10.000 IU per hari. 10.000. Wah, tinggi juga ya. Biasanya kan rekomendasi lebih rendah. Betul. IU itu International Unit ya, satuan standar buat vitamin D. Mereka sadar ini dosis tinggi, dan banyak orang takut keracunan. Tapi mereka kasih analogi menarik buat meredam ketakutan itu. Gini, kalau kita jemur badan sekitar 40 menit di bawah matahari yang cukup terik, tubuh kita bisa produksi sendiri sekitar 20.000 IU vitamin D3. 20.000 dari jemuran aja? Iya, kurang lebih segitu potensinya. Logikanya mereka, kalau badan bisa bikin 20.000 IU secara alami tanpa masalah, kenapa dosis suplemen 10.000 IU dianggap beracun? Gitu argumennya. Tentu saja ini sudut pandang dari sumber Anda ya. Tetap penting untuk ingat kalau kebutuhan tiap orang beda. Dan dosis tinggi ini sebaiknya ya didiskusikan dulu sama dokter, apalagi untuk jangka panjang. Tapi poinnya, sumber ini sangat menekankan pentingnya vitamin D yang cukup. Analogi soal matahari itu memang bikin mikir ya. Tapi tetap, konsultasi itu penting. Setuju? Oke, kita hampir sampai di akhir daftar yang perlu ditingkatkan. Sekarang vitamin K. Ada K1 dan K2. Bedanya apa sih? Mulai dari K1 dulu deh. Oke, vitamin K1. Fungsi utamanya yang paling dikenal itu untuk proses pembekuan darah. Nah, sumber ini mau meluruskan miskonsepsi umum. Banyak yang takut minum suplemen K1 atau makan banyak sayuran hijau kan sumber K1 tuh. Nanti darahnya jadi terlalu kental atau malah bikin sumbatan. Oh iya, sering dengar kekhawatiran itu. Katanya itu keliru. Vitamin K1 itu tugasnya menormalkan fungsi pembekuan darah. Kalau memang kurang dia bantu sampai normal. Kalau sudah normal, ditambah K1 lagi nggak akan bikin darah jadi super beku atau menyumbat arteri. Jadi fungsinya lebih ke regulator, bukan pemicu gumpalan. Sumber utamanya gampang didapat kok. Sayuran berdaun hijau gelap kayak bayam, kangkung, brokoli. Oke, jelas soal K1. Regulator ya, bukan pemicu. Sekarang yang lagi naik daun nih, vitamin K2. Apa sih keistimewaannya sampai dipisah dari K1? Kayaknya lagi hits banget ini K2. Nah, ini dia bintangnya. Menurut banyak ahli nutrisi modern, termasuk yang dikutip di sumber Anda, vitamin K2 punya tugas yang beda banget, tapi super penting. Terutama nyambung ke kalsium tadi lagi. Kalau K1 urusannya sama pembekuan darah, K2 ini adalah si polisi lalu lintas buat kalsium. Polisi lalu lintas kalsium, gimana tuh maksudnya? Dia yang aktif ngarahin kalsium supaya masuk ke tulang dan gigi, tempat yang seharusnya. Dan yang lebih penting lagi, dia bantu nyapuin kalsium dari tempat-tempat yang nggak seharusnya dia nongkrong, kayak dinding arteri atau jaringan lunak lain. Ingat soal penumpukan kalsium di arteri tadi? K2 ini salah satu kunci buat mencegahnya. Wah, penting banget dong ini. Banget. Jadi dia kerja bareng vitamin D dan magnesium buat mastiin kalsium itu bermanfaat, bukan malah bikin masalah kardiovaskuler. Selain itu, K2 juga disebut bantu produksi energi di mitokondria,
si pabrik energi sel kita. Jadi double manfaatnya. Wow, K2 ini kayak kunci yang sering terlewat ya. Jadi dia yang memastikan kalsium dan vitamin D bekerja optimal buat tulang dan nggak membahayakan jantung. Penting banget ini infonya. Betul sekali. Memahami peran K2 ini bisa dibilang mengubah cara pandang kita soal kesehatan tulang dan kardiovaskuler di usia lanjut. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari sumber Anda ya, seiring bertambahnya usia, setelah 50 tahun, kita perlu lebih waspada sama asupan zat besi, jangan sampai berlebih. Terus kalsium jangan berlebihan dan pastikan ada temannya kayak D, K2, magnesium, dan hati-hati sama vitamin A sintetis. Yep, Sebaliknya, pastikan cukup natrium buat energi. Lalu vitamin C alami dan mungkin sintetis untuk kasus tertentu. Terus vitamin B3 niacin buat HDL, DNA, energi. Magnesium si anti kalsifikasi dan penenang serba bisa. Vitamin D dengan dosis yang tepat dan hati-hati ya. Vitamin K1 buat pembekuan normal. Dan terutama vitamin K2 si pengarah kalsium ini. Lengkap ya? persis. Lengkap banget. Dan benang merahnya, seperti yang kita singgung beberapa kali ya, adalah interaksi. Nutrisi ini nggak kerja sendirian. Lihat saja kalsium, vitamin D, K2, magnesium, mereka itu tim yang solid buat tulang dan jantung. Fokus ke satu nutrisi aja seringkali kurang efektif. Justru memahami bagaimana mereka saling dukung dan menyeimbangkan, itu yang lebih penting menurut saya. Setuju banget, semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya buat bikin pilihan nutrisi yang lebih pas ke depannya. Terutama kalau sudah masuk usia 50-an. Ini bukan soal jadi paranoid sama suplemen, tapi lebih ke arah gimana kita pakai suplemen kalau memang perlu ya dengan lebih cerdas, berdasarkan info yang benar, dan sadar kalau kebutuhan badan kita memang berubah seiring waktu. Betul, lebih bijak aja menggunakannya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Dengan pemahaman baru soal interaksi nutrisi kayak kalsium, D, K2, magnesium tadi, dan soal bedanya sumber alami versus sintetis untuk vitamin A atau C, kira-kira ada nggak ya kebiasaan makan atau suplemen Anda sehari-hari yang mungkin perlu dilihat lagi atau disesuaikan, cuma buat bahan renungan aja? Pertanyaan bagus tuh. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih.